Bagaimana supaya dia tunduk manut? Bagaimana supaya dia ini tidak ke lain hati? Bagaimana caranya agar dia ini tidak punya rasa atau mati syahwatnya? Ada bahasa gini, banyu pupu banyu lumpuh tilap tikal terampur maka ilang gemasa maka tahluk buang sajagat ka badan kaula abdi minta beting iya detik iya si A si B si C tundukkan abdi. Bagaimana cara untuk menundukkannya, bagaimana cara untuk menaklukkannya, maka yang dilakukan adalah hari naasnya. Di kalender itu nggak ada hari apes, tapi kita mengetahui hari apes. Untuk berbicara tentang tempat pengasihan, atau sedang dilema, atau sedang ditinggalkan oleh pasangannya, diajukan, diduakan, dihancurkan, diselingkuhi, maka ada istilah pergilah ke Maronggi. Ketika berpergian suka membawa kemenangan. Ini dia Ki Demang, pemegang segel falakiyah yang ilmunya komplit, termasuk pelet falakiyah yang mampu menembus dinding sukma hingga jiwa luluh, tersentuh, dan patuh. Pelet falakiyah bukan sekadar ilmu penakluk cinta, tetapi juga menjadi cara menata harmoni, terutama untuk menuju rumah tangga yang bahagia. Keistimewaan pelet falakiyah memang menyatukan dua hati dalam cinta yang luhur, sehingga tercipta kebersamaan yang penuh kebahagiaan. Namun seperti apa cara kerja ilmu pelet falakiyah itu? Benarkah ilmu ini jauh lebih ampuh karena tidak menggunakan dasar-dasar ilmu hitam? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jangan takut. Jika cintamu bertepuk sebelah tangan, ada pelet falakiyah yang dipercaya mampu membawa menuju mahligai kebahagiaan. Namun memang, tidak banyak ahli spiritual yang memiliki bekal yang cukup untuk mengamalkan pelet falakiyah. Menurut Ki Demang Banten, yang menyebut dirinya sebagai pemegang segel falakiyah, banyak ilmu pelet yang beredar luas, tetapi hanya sedikit yang memiliki dasar yang baik. Kenapa saya menggunakan bahasa Ki Demang falakiyah ataupun pemegang segel falakiyah ya? Karena sejatinya seseorang itu mempunyai sedulur papat kalima pancar. Siapa beliau? Sedulur papat kalima pancar itu adalah kembarannya seseorang yang dilahirkan ketika ke alam jasad, ke alam badan dari alam ini, alam ruh, lalu ke kandungan 4 bulan. Itu tidak sendiri, itu dibarengi dengan 4 tadi. Maka ketika orang tersebut ketika hendak dilakukan pengerjaan tentang bagaimana cara untuk menundukkannya, bagaimana cara untuk menaklukkannya, maka yang dilakukan adalah hari naasnya. Ilmu falakiyah, terutama yang diniatkan sebagai penakluk jiwa, tidak bisa diamalkan secara sembarangan. Ada hari-hari tertentu ketika ilmu ini tidak boleh digunakan, sebab jika tetap dipergunakan, hasilnya akan menjadi sia-sia. Dan mengetahui hari pengapesan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mengamalkan pelet falakiyah. Hari naas itu adalah hari yang paling lemah seseorang. Orang itu mau menggunakan background dengan menggunakan beberapa lapisan apapun, ada seminggu itu 2 kali jatuhnya. Hari apes gitu ya? Hari apes. Karena ada yang bilang orang di tanggalnya nggak ada hari apes. Ya, di kalender itu nggak ada hari apes. Tapi Ki Demang tahu hari apes. Kena tuh kalau tahu Ki Demang hari apes, dia pasti nyampe tuh Ki. Nyampe. Kan dilihat tadi, ini orang, saya selalu mengenai gini, Sri Lunggu Dunia Larapati. Oke? Sri Lunggu Dunia Larapati ini adalah bahasa yang ada dalam diri kita. Kita tidak selamanya yang namanya sakit.
kita tidak selamanya yang namanya kegagalan. Kita pasti akan bangkit, lalu kita akan dibukakan rezekinya, lalu rezeki tersebut akan ngocor. Kan kita akan jatuh ke bawah. Sri Lunggu Dunia Larapati per 5 tahun. Artinya Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu nggak di bawah. Oh gitu. 1 minggu itu 2 hari naas. Mantra menjadi bagian paling penting dari sebuah pelet. Karena mantra merupakan perantara yang akan menyusup ke dalam jiwa untuk kemudian menjinakkan sukma agar menjadi tunduk dan patuh. Mantra yang dilandasi keyakinan menjadi senjata yang mampu meluluhkan setiap jiwa yang bergejolak penuh gairah. Dari sanalah energi batin mengalir hingga menembus batas, bahkan menembus perisai spiritual seseorang yang menjadi sasaran ilmu pelet. Karena bahasa pelet itu adalah sebuah keinginan, penghayatan, doa dengan menggunakan kultur bahasa mantra kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bahasa gini. Banyu pupu banyu lumpuh tilep tikal terampur maka ilang kemasa maka tahluk buang sajagat kabadan kaula. Abdi minta peting iya detik iya si A si B si C tundukkan abdi. Ya saya punya keyakinan apa yang saya lontarkan itu akan mengandung sebuah energi. Lalu saya kuatkan lagi dengan visualisasi. Saya bayangkan orang-orang yang nggak ada di depan saya. Artinya nggak main blok nih, ibaratnya nggak, mindset kita nggak dibatasin. Kalau seperti ini, saya menggunakan apa coba? Saya menggunakan pengasihan agar orang di depan saya ini bisa terkesima. Oh, fokus tapi saya nggak bisa melet kalau begini karena abang masih sadar, terkecuali orang tersebut sedang tertidur. Memang, pelet falakiyah dapat dipelajari oleh orang awam. Namun ilmu yang dihasilkan bukan hanya tidak maksimal, tetapi juga dapat menjerumuskan seseorang ke jalan yang tidak benar. Bagi Ki Demang, ilmu falakiyah adalah sesuatu yang istimewa karena diwariskan dari para leluhurnya. Dengan begitu, aura keilmuannya menjadi sangat matang, sebab bukan sekadar dipelajari, melainkan diwariskan secara batin melalui garis darah para leluhur. Kini, kemampuan Ki Demang dalam menggunakan ilmu falakiyah menjadi semakin sempurna karena ditempa oleh banyak pengalaman. Ini bukan ilmu menggunakan alat, no. Oh, Ilmu falakiyah itu adalah ilmu yang sudah diwariskan turun-temurun lalu Namun seperti apa sesungguhnya sejarah pelet itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Cinta ditolak, pelet bertindak. Berasal dari masa silam, pelet digunakan oleh para leluhur untuk menjinakkan hati yang liar. Secara umum, sejarah pelet yang paling populer berawal dari seseorang yang tersakiti hatinya. Sosok tersebut berasal dari kalangan yang baik dan terpandang, tetapi memiliki nasib yang kurang beruntung hingga akhirnya diasingkan. Dulu ada sejarah yang menceritakan bahwa ada sosok wanita yang dilukai oleh sosok pasangan laki-laki yang mempunyai berkarismatik di wilayah Jawa Barat. Kalau sekarang lebih dikenalnya namanya Marongge. Marongge itu berasal dari Sumedang atau Majalengka perbatasan. Beliau lahir di keluarga yang berada tetapi diasingkan. Beliau mempunyai ciri khas ketika berpergian suka membawa kemenyan. Karena dulu tempatnya hutan, pegunungan, kemenyan tersebut yang saat ini kita kenal untuk membakar sebuah dupa atau sesaji atau untuk acara ritual-ritual kayak persembahan lah. Kisah pembuangan sosok yang sesungguhnya memancarkan karisma ini menjadi awal dari pengembaraan spiritual yang panjang. Namun justru dari sanalah lahir ilmu yang kemudian dikenal sebagai pelet. Kisah hidupnya yang penuh pengkhianatan membuatnya menjalani laku batin yang sangat khusyuk hingga mampu menciptakan sesuatu yang pada awalnya dianggap mustahil.
Ketika beliau melewati hutan, beliau diasingkan oleh keluarganya lalu dibuang. Karena laki-laki tersebut tidak mau untuk menemuinya. Itu di bawah kaki Gunung Cermai. Nah, beliau mempunyai sejarah yang mana sampai detik ini dan dikenal oleh masyarakat Nusantara, mempunyai keunikan ketika bertemu dengan beliau, maka dengan seketika orang tersebut akan mempunyai karisma, pengasihan, dan cinta yang tadinya tidak baik-baik saja menjadi rumah tangga yang harmonis. Ini kisah beliau terdahulu, bertalek dan berucap dan bernadar karena dihianati oleh pasangannya. Bagaimana rasa cintanya tidak terbalaskan, sehingga beliau mengasingkan di satu tempat di bukit yang bernama Bukit Mbah Gabuh Marongge. Di situ berasal kata pelet. Lantas, seperti apa cara kerja pelet falakiyah itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang, pelet dapat dimaknai dengan berbagai cara. Semuanya bergantung pada kebutuhan orang yang ingin memelet targetnya. Jika ingin menundukkan hati, dibutuhkan ritual dan mantra yang berbeda dengan tujuan untuk melunakkan jiwa seseorang. Tingkatan pelet pun bermacam-macam, mulai dari yang berstrata gendam, pengasihan, hingga yang mampu meruntuhkan sukma. Mau diapakan orang ini, mau seperti apakan orang ini, maka ada bahasa berbeda. Ada gendam, ada pengasihan, ada pelet yang menggunakan bahasa tambahan lah, seperti itu. Maka seseorang tersebut tergantung kebutuhannya kan. Bagaimana supaya dia tunduk manut, bagaimana supaya dia ini tidak kelain hati, bagaimana caranya agar dia ini tidak punya rasa atau mati syahwatnya. Ada seperti itu. Sebagai sebuah solusi, pelet bukanlah sesuatu yang tidak memiliki dasar. Ada teknik-teknik tertentu yang digunakan sehingga pelet dipercaya mampu menjerat mereka yang menjadi sasaran. Sebagai bahasa mistik, pelet bekerja melalui cara-cara yang tidak dapat dijelaskan dengan bahasa biasa. Ada sesuatu yang tidak selalu dapat dipahami oleh nalar, karena pelet menggunakan perantara gaib yang cara kerjanya sulit dimengerti oleh logika semata. Pelet itu sebenarnya objek, seperti tempat atau benda, lalu akan dimasukkan kepada subjektif, lalu akan dibuat seperti mantra. Oh, berarti pelet itu lebih spesifiknya buat masalah perasaan ya, cinta. Iya. Pelet itu kata bahasa magic kayak gaib itu. Pelet itu ada sebuah bahasa pengantar. Mungkin saat ini kita bisa mendengar itu bahasa santet lah ya, atau bahasanya teluh. Itu sebutan seseorang agar orang tersebut mau mendekatinya. Sehingga ada dua bahasa, pelet ikan dan pelet gaib nih. Iya. Ketika ikan diberikan pelet, maka dengan seketika ikan akan merebutnya. Tidak perlu ragu, pelet adalah ilmu yang memiliki dasar, sehingga ada keyakinan bahwa ilmu ini bukan sekadar bualan. Sejarah pelet yang sudah sangat panjang juga menjadi pertanda bahwa ilmu ini terus lestari dari generasi lampau hingga saat ini. Ini view tempatnya ada, sejarahnya juga sangat dikenal oleh masyarakat, bahwasanya untuk berbicara tentang tempat pengasihan, atau sedang dilema, atau sedang ditinggalkan oleh pasangannya, diacukan, diduakan, dihancurkan, diselingkuhi, maka ada istilah pergilah ke Maronggi. Seperti itu. Nah, itulah berasal khas dari situ. Cinta ditolak, pelet bertindak. Itulah yang hingga kini masih sering terjadi. Mereka yang dikhianati atau mereka yang cintanya bertepuk sebelah tangan akan mencari jalan pintas. Dan disitulah pelet dianggap sebagai jalan untuk mendapatkan apa yang diinginkan.
Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.